Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahyanuddin di Belajar Dinosaurus Online. Kali ini masih di bab 2 dan pembahasannya yaitu surface bagian 3. Ini merupakan video untuk mengenal beberapa perintah dasar dalam editing surface. Jadi ini lebih cenderung ke cara edit surface ya. Nah, ini dia beberapa tool dalam mengedit surface ya. Cukup banyak. Namun karena ini adalah merupakan perintah dasar, jadi pembahasannya hanya beberapa saja ya. Di antaranya yaitu kita hanya belajar trim dan untrim, kemudian chamfer dan fillet, offset, extend dan connect, kemudian smash. Oke, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu trim dan untrim. Ini hampir sama dengan pembahasan pada edit for all object sebelumnya, yaitu untuk memotong suatu objek. Akan tetapi objek yang akan kita bahas kali ini yaitu objek yang berupa surface. Oke, langsung kita ke prakteknya. Ini masih di file yang sama seperti sebelumnya, yaitu di file surface 1. Namun yang kita bahas yang pertama yaitu trim. Oke, agar lebih mudah kita satu-satu coba ya. Oke, keluarin dulu toolnya ya. Di sini macam-macam tool untuk editing surface, atau kita juga bisa pakai di sini ya dengan tabnya. Berarti di sini di bagian atas hampir sama ya. Di sini ada fillet, kemudian di sini juga ada fillet, ada extend, sini ada extend. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu trim. Kalau trim di sini ya sama dengan standar sebelumnya. Ini trim dan untrim. Oke, kita masih di surface tool aja ya, biar satu-satu bisa lebih paham. Cara untuk memotong surface prinsipnya hampir sama dengan cara memotong pada garis. Saya contohkan, misalkan pakai yang ini ya. Tapi sebelumnya kita harus buat objek surface yang berseberangan dengan cara kita putar dulu. Oke, copy ya. Yes, nah seperti ini. Berarti kita akan potong salah satu ya, cara memotong ya, belajar cara memotong. Kita ambil trimnya, tool trimnya. Oke, ini yang pertama, yang kedua, kemudian enter ya, enter. Kemudian pilih mana yang akan dipotong. Misalkan ini, klik aja di sini. Oke, langsung hilang. Terus mana lagi yang mau dipotong? Misalkan mau potong ini. Oke, klik enter atau klik kanan untuk mengakhirinya. Nah, seperti itu. Atau kita coba ini bentuk bulat ya. Namun seperti biasa kita coba harus berseberangan. Copy. Kita simpan di tengah ya. Move dulu. Ini dengan bantuan snapnya center.
Oh, ini outstopnya center, kemudian di center juga di midpoint, di tengah-tengah berarti. Oke. Kemudian kita geser ke bagian bawah dengan cara di move ini. Kita coba belah sini endpointnya, kemudian tarik ke bawah, ikutin near atau garisnya. Oke. Bisa paham ya? Di sini sebenarnya dalam lingkaran itu ada objek atau ada bagian yang seperti sambungan ini nih, seperti sambungan. Jadi seolah-olah lingkaran ini lempengan besi yang kemudian dilengkungkan dan dilas di sini. Jadi ini ada sejenis sambungan. Oke, kita lanjut ke trim sini. Trim. Kemudian pilih objek yang menjadi pemotong ya. Misalkan ini dulu. Oke, yang jadi pemotong. Kita sebelumnya kita ibaratkan apa? Gergajinya ya. Gergaji dipilih, kemudian enter, press enter. Oke, mana yang mau dipotong? Bagian ini ya mau dipotong ya. Jadi yang tegak lurusnya. Oke, sudah bagian sininya, enter, diklik kiri aja ya. Terus bagian dalamnya ini masih ada, masih tembus. Jadi kita klik di sini. Kita klik lagi untuk memotong. Nah, akhirnya klik kanan. Nah, ini sudah dipotong. Yang bagian tegak lurus ini sudah dipotong oleh tabung yang di bawah. Kita lihat hasilnya ini merupakan hidden object ya, untuk menyembunyikan objek. Klik kiri. Nah, oke. Ini dia hasilnya. Oke. Teman-teman fokus ke sini ya. Terus kita keluarkan yang tadi disembunyikan dengan klik kanan. Oke, ini kembali muncul. Sekarang kita potong yang lingkaran atau tabung yang bawah ya. Caranya kita trim juga, cuman yang dipilih yang tegak lurus karena yang menjadi gergajinya atau yang memotongnya. Klik, kemudian ini bagian ini yang akan dipotong ya. Udah di enter, terus seleksi yang akan dipotong. Ini dia. Oke. Nah, icon ini bisa untuk fungsinya untuk enter ya. Jadi hasilnya coba kita sembunyikan yang ini. Nah, ini dia, ini sudah terpotong. Oke. Terus untuk trim pada surface itu bisa dipotong oleh garis juga ya. Saya kasih contoh, misalkan mana ya yang bisa dipotong sama garis. Nah, misalkan yang ini ya, surface yang ini, atau ini terlalu rumit, nggak apa-apa, yang ini ya. Surface ini dengan menggunakan garis ini. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita lihat di perspektif. Nah, ini. Nah, ini syaratnya kita tidak bisa kerja atau proses ini di perspektif pivot ya, di sini di
Jadi harus di tempat dimana garis itu bisa tegak lurus atau bersinggungan dengan surface yang akan kita potong. Saya ulangi lagi ya, kita nah, misalkan kalau kita di sini di right atau di sini garisan cuman kelihatan seperti garis tegak lurus ini ya, berarti ini sifatnya tidak memotong ya, tidak memotong surface yang kita inginkan. Begitu juga kalau dilihat dari sudut pandang atas, garis ini cuman garis lurus, tetapi di sini berarti yang bisa dipotong surface ini sama ini, karena dia memotong tegak lurus ini. Kalau di depan sini, pandangan depan ini semuanya bisa terpotong. Oke, sebagai contoh di bagian atas ini kita coba bisa tidaknya klik garis ini, walaupun sebenarnya garis ini lengkung-lengkung ya, tapi kan karena ini pandangan atas dia garis lurus. Oke, kita enter untuk oke, lanjut yang seleksi. Nah, seperti itu. Jadi surface ini bisa dipotong oleh garis yang secara sudut pandang dia memotong ya, mungkin seperti itu bahasanya. Oke, kita undo, kita buka kembali. Kemudian contoh lain ya, satu lagi. Nah, ini mungkin ya sama yang bulat ini, kita akan memotong yang bulat ini dengan yang apa nih, bentuknya sebarang bentuk ya, huruf S ini. Oke, sebelumnya seperti biasa kita seleksi ini dua dan yang lainnya disembunyikan. Oke, di hidden. Yang ini berarti kita lihat di tampak atas. Oh, ternyata masih kecil ya, kita perbesar dengan scale 2D. Oke, masih ingat ini ya, harusnya teman-teman masih ingat. Oke, kemudian kita pasangkan di sini. Lihat perspektifnya belum memotong, berarti kurang bawah. Kita move lagi ke bawah. Oke, seperti ini kurang lebih. Ya, kita trim, seleksi ini boleh dua-duanya, klik enter, kemudian pilih yang mau dipotong, misalkan ini, kemudian sama yang ini, hasilnya seperti ini.